Terus bapak itu ngomong, ini mas, ini kan saya sudah selesai nih, sudah 4 minggu penanganan HIV saya ini kan, saya rasa-rasanya sudah nggak ada lagi keluhan saya katanya. Batuk saya juga sudah hilang, ini juga perut saya juga sudah enak, saya juga makannya sudah banyak. Terus ini apa namanya, ya, saya rencana saya itu saya mau pulang ke rumah katanya. Ini kan dia masih di tengah pulau, saya mau pulang ke rumah, mau bertemu dengan ibu mertua saya katanya. Kan pada waktu itu dia diusir dengan mertuanya karena dia kena HIV itu. Terus saya bilangin, iya saya juga mohon maaf mas, saya juga kan ini guru, dia ngomong, saya juga mau ngajar lagi katanya. Oh ya sudah, berapa ini lagi pak, cutinya biar habis, saya bilangin. Oh ini sepertinya sih sekitar 1 bulan lagi sampai 2 bulan lagi ini saya sudah masuk sekolah nih katanya. Oh ya sudah pak, begini saja saya bilangin, kalau menurut pendapat saya ya, saya bilang, ini kan bapak sudah tidak ada keluhan lagi, sudah ada gejala yang dirasakan sudah nggak ada, keluhan sudah nggak ada, imunitas sudah naik semua, badan juga yang dulu yang kurusan itu sudah mulai meningkat, sudah mulai naik bobot badannya. Saya bilangin, mas saya kepengen pulang ke ibu mertua saya katanya. Pak jangan dulu, saya bilangin. Gimana katanya, bikin yang terbaik pak, saya bilangin. Jangan dulu pulang, nanti takutnya nanti bapak kalau pas pulang ibu mertua itu melihatnya masih kurang bagus betul, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Terus bagaimana katanya, minum lagi antibodinya, antibodi itu aja dinaikkan lagi gitu. Oh ya sudah, berapa lama lagi mas katanya, tapi saya sudah nggak ada lagi keluhan nih gitu. Iya, walaupun bapak tidak ada keluhan, maka kuatkan lagi antibodinya. Setelah itu nanti baru bapak cek nanti setelah dikuatkan lagi nih, kan 1 bulan penanganan sudah selesai semua keluhannya, nggak ada lagi. Terus saya ngomong, karena dia mau masuk ke sekolah, terus dia juga mau pulang ke mertuanya, maka dia kepengen ngecek data itu. Dulu kan datanya positif, nah dia kepengen jadi negatif, bahasanya begitulah. Tunggu dulu pak, saya tolong dulu kasih waktu 2 bulan lagi ya, biar bapak nanti ngecek secara langsung pada waktu itu. Kemana mas ngeceknya? Ya kan ada biasanya ngecek di laboratorium, saya bilangin. Di sini agak sulit mas laboratorium katanya. Ada kok di sana, Prodia ada katanya di sana. Sekali ngecek pada waktu itu berapa loh pada waktu itu. Nah setelah itu diminumlah obat ini, penguat antibodi ini ya, sampai 2 bulan lagi. Sudah nyaman semua, nggak ada lagi keluhan. Setelah itu dia pulang dari tengah laut itu, dia ke mertuanya, kan? Ke mertuanya, alhamdulillah dia diterima mertuanya lagi. Akhirnya boleh dia lagi kumpul sama mertuanya di rumah itu. Istrinya kan sudah meninggal, boleh lagi dia tidur sama mertuanya di situ. Ya sudah diakui lagi jadi anak, kan udah nggak sakit-sakitan lagi. Nah, terus setelah itu dia ke sekolah. Dia pada waktu itu masuk lagi ke sekolah itu, diterima lagi di sana. Alhamdulillah sekarang dia sudah jadi guru. Terus dia ke pesantren anaknya itu juga, alhamdulillah tuh anaknya sudah sehat katanya, nggak ada lagi keluhan. Nah, inilah setelah sudah tidak ada lagi keluhan semua, kan tidak ada lagi keluhan tuh. Mas saya mau ngecek ya, terakhir ya katanya. Ya saya bilangin, nggak apa-apa ngecek aja, saya bilangin. Pas dicek di Prodia, hasilnya tetap positif itu loh. Aduh ini gimana lagi pikiran saya. Terus dia ngomong, mas itu apa?
Aduh ini gimana sih katanya. Kok ini data saya masih positif katanya. Masa sih Pak, saya bilang. Iya masih positif kok Mas katanya. Terus pertanyaan saya, satu saya bilangin, Bapak percaya nggak sama alat itu? Saya bilangin ya. Saya percaya Mas, kata dia. Terus Masnya percaya nggak dengan alat itu katanya? Ya saya percaya, saya bilangin. Saya percaya itu. Oh alat itu yang maksudnya yang menyebabkan Bapak itu masih positif ya. Saya percaya, saya bilangin. Oh ya sudah, berarti ini masih positif Mas katanya. Sudah kita lewatin 3 bulan katanya. Tapi 1 bulan yang lewat kan saya sudah enak semua. Nggak ada lagi penyakitnya, nggak ada lagi rasanya, semua keluhan saya sudah hilang. Terus sampai keluhan saya sampai sekarang sudah nggak ada. Tapi kenapa dicek saya masih positif katanya. Ya sudah begini saja Pak, saya bilangin. Boleh saya bertanya, saya bilangin. Boleh katanya. Pertanyaan saya, Bapak masih ada keluhan apa tidak? Kalau Bapak masih ada keluhan ataupun yang dirasakan, maka saya akan tanganin lagi. Sudah nggak ada Mas, saya kan sudah sehat. Ini saya sudah bugar nih, nggak ada keluhan saya katanya. Ya kalau Bapak sudah sehat, sudah bugar, ya itu sudah alhamdulillah, sudah cukup itu saya bilangin. Kan kalau Bapak harusnya ngomong keluhan, saya bisa atasin. Ini Bapak katanya sudah sehat. Terus saya mau mengobati apanya, saya bilangin. Loh, ya saya kepengen jadi negatif katanya. Loh kan Bapak tidak ada keluhan, terus saya gimana caranya? Bapak tidak ada keluhan, terus data positif, Bapak kepengen negatif. Aduh gimana ya katanya. Ini saya masih khawatir nih katanya, tapi barang saya sudah sehat gitu. Ya udah gini saja Pak, saya bilangin. Kalau untuk begitu insya Allah sih saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya bilangin. Tetapi paling setidaknya begini saja Pak. Kalau saya melihat sebenarnya sih Bapak itu masih kurang bersyukur, saya bilangin. Kan saya nggak ada lagi kata-kata yang bisa merubah pikiran dia itu kan. Karena semua pertanyaan saya katanya sudah bagus, tidak ada kendala. Terus hanya saja data ini tetap positif. Tapi angkanya katanya sudah turun. Ada katanya angkanya berapa pada waktu itu ya. Tapi katanya sudah turun, angkanya sudah turun Mas, angkanya. Tapi harus sampai ke angka sekian katanya baru selesai katanya. Oh ya sudah, saya bilangin. Ini bagaimana ya pikiran saya. Ya begini saja Pak. Oh, insya Allah sih kemampuan saya hanya seperti itu. Jadi kalau Bapak kepengen mau gimana ya silahkan saja. Cuma ini kita sudah lewatin, saya bilangin. Bapak sudah ngikutin prosesnya dan Bapak juga sudah melihat hasilnya. Maka inilah insya Allah hasil yang kita perjuangkan itu, saya bilangin. Terus ini gimana Mas katanya. Tapi saya masih positif loh gitu. Terus Bapak itu ngomong kan, iya Pak masih positif. Kata Bapak, tapi kan Bapak sudah nggak punya keluhan lagi, saya bilangin. Terus Bapak itu ngomong, dulu Masnya ngomong bisa menyembuhkan penyakit saya HIV ini, kata dia. Pak, saya tidak pernah ngomong saya bisa menyembuhkan, saya bilangin. Saya hanya bisa ngomong itu, saya bisa mengobati. Bisa mengobati HIV itu, tapi kalau menyembuhkan itu bukan hak saya, itu hak murni, hak Allah, saya bilangin. Oh iya ya, katanya. Kalau saya lihat sebenarnya Bapak itu bukan masalah di datanya, tetapi masalahnya Bapak masih kurang bersyukur, saya bilangin. Bersyukurnya gimana Mas, katanya. Saya bersyukur kok Mas, bukan tidak bersyukur, katanya. Buktinya kalau Bapak bersyukur, harusnya Bapak tidak menyerang saya seperti itu, saya bilangin. Coba Bapak, saya runtut lagi ya, saya bilangin. Dulu Bapak tidak diterima, dulu Bapak diusir sama mertua, tidak diterima pulang ke rumah. Sekarang Bapak sudah diterima.
Dulu bapak itu dikeluarkan dari sekolah, sekarang bapak sudah ngajar lagi di sekolah. Dulu bapak itu dikucilkan di masyarakat sampai tinggal di tengah pulau, sekarang masyarakat sudah menerima, sekarang bapak sudah bisa kembali ke masyarakat. Dulu bapak tidak bisa atau tidak berani ngecek anaknya di pesantren yang sekolah itu, tidak berani ketemu karena takut tertular anaknya lagi, menyebabkan penyakit itu tambah parah lagi. Sekarang bapak sudah bisa ke pesantren lagi. Terus yang salah apanya, saya bilangin. Nah ya bapak itu masih, ya tapi ya belum negatif gitu. Terus dia ngomong, ya sudah Pak, kalau begitu ya saya mohon maaf. Mungkin kalau Bapak tidak berkenan dengan bahasa saya ya saya mohon maaf gitu. Tapi ya saya mampunya hanya begitu. Jadi kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya Bapak Bapak banyak-banyak introspeksi diri lagi, saya bilangin. Dulu Bapak kurus kerontang juga, sekarang sudah gemuk. Dan sekarang bisa aktivitas lagi kurang apa, ini udah kesempatan dikasih Allah, harusnya Bapak lebih banyak bersyukur, saya bilang. Iya saya bersyukur Mas, tapi saya kepengennya sih harus tetap positif, katanya. Ya sudah Pak, kalau begitu ya saya mohon maaf, saya bilang. Ya sudah, kalau begitu ya saya mohon maaf, saya tidak mampu lagi. Jadi mana tahu saya ada kesalahannya dalam berbahasa ya, saya mohon maaf begitu. Jadi jadi kadang ya beginilah ya teman-teman semua ya. Kadang di sini saya sangat diuji nih, diujinya itu begini, jadi yang saya maksud itu sembuh bukan data itu, jadi ini ya. Jadi nanti biar teman-teman itu tidak salah pengertian. Itu kan dari awal kan saya sudah bahas tuh bahwa penyakit itu satu akibat dari seksual ya, yang berhubungan suami istri ya. Terus kelainan, bahasanya begitulah. Terus kalau sebagian orang ngomong itu kan ada ngomongnya itu penyakit kutukan gitu kan. Karena dari zaman dulu kan penyakit itu sudah ada. Jadi yang saya maksud sebenarnya sembuh itu bukan positif atau negatif, bukan seperti itu. Jadi nanti teman-teman itu tidak salah menilai ya. Jadi yang saya maksud hasilnya bagus itu atau hasilnya normal itu, dulu yang sakit-sakitan sekarang sudah nggak sakit lagi. Dulu ada keluhan, sekarang tidak ada keluhan lagi. Dulu daya tahan tubuhnya lemah, sekarang daya tahan tubuhnya kuat lagi. Hanya begitu yang saya pelajari, bukan merubah data yang sudah ada. Karena data itu bukan hak saya. Jadi yang saya maksud itu, benar tidaknya nanti penanganan saya itu, berarti bisa dilihat dari perubahannya sehari-hari. Begitu ya. Jadi, untuk cerita HIV ini, saya cukupkan dulu di sini ya, sama Bapak yang satu ini ya. Nanti di lain video lagi saya cerita lagi tentang kasus yang ini juga HIV, tetapi yang kaitannya HIV ini juga begini. Katanya Bapak ini dia punya keponakan terus kena HIV juga ya. Tapi yang dimaksud keponakan itu kemarin saya lihat fotonya ya juga bapak-bapak juga. Ini juga kena. Jadi saya kadang agak bingung nih, yang saya maksud agak bingung itu, kata bapak itu saya tidak bisa mengatasi, maksudnya kurang puas lah ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau dia kurang puas dengan penanganan saya, tapi keponakannya disuruh lagi berobat sama saya gitu. Ini habis ini nanti saya ceritakan lagi ya, saya ceritakan lagi videonya kasus penyakit HIV itu yang disuruh bapak itu keponakannya berobat sama saya begitu ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.